Masjid Pusaka Banu Alawas merupakan sebuah masjid tua yang menjadi salah satu situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Tabalong yang terletak di Desa Banu Alawas, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Masjid ini juga sering disebut Masjid Pasar Arba, karena pada hari Rabu atau Arba, jumlah pengunjung masjid atau peziarah lebih banyak dari hari-hari yang biasa. Di masjid tertua di Kabupaten Tabalong yang dikeramatkan ini, selain menjadi tempat ibadah, juga menjadi tonggak atau bukti sejarah diterimanya Islam bagi suku Dayak Maanyan di Kabupaten Tabalong. Masjid ini ramai dikunjungi atau diziarahi umat Islam, termasuk dari Kalimantan Timur. Di Masjid Pusaka ini masih tersimpan beduk asli dan petaka sepanjang 110 cm. Petaka ini sebelumnya berada di puncak Masjid Pusaka Banu Alawas, setelah sebelumnya diganti dengan petaka baru. Konon ceritanya, petaka lama yang terbuat dari kayu ulin ini sempat beberapa kali dibuang ke sungai dan selalu kembali dengan sendirinya ke Masjid Pusaka. Hingga pada akhirnya petaka ini disimpan di Masjid Pusaka Banu Alawas dengan ditutupi etalase kaca. Masjid ini dibangun pada tahun 1625 Masehi yang diprakarsai oleh Khatib Dayan dan saudaranya Sultan Abdurrahman dari Kesultanan Banjar yang berpusat di Kuin. Khatib Dayan juga dibantu tokoh-tokoh masyarakat Dayak seperti Datu Ranggana, Datu Kartamina, Datu Saripanji, Langgang Buana, Taruntung Manau, Timba Sagara, Layar Sampit, Pambalah Batung, dan Garuntung Waluh. Di teras depan Masjid Pusaka terdapat 2 buah tajau atau guci tempat penampungan air yang dulunya digunakan suku Dayak untuk memandikan anak yang baru lahir. Kendati diterpa atau disengat matahari, namun 2 tajau yang usianya mencapai 400 tahun itu tak berubah warnanya. Para peziarah yang datang sering menggunakan air dalam tajau tersebut untuk mencuci muka atau sekedar diminum. Sebagian besar peziarah juga membawa pulang air di dalam tajau tersebut. Mereka meyakini air tersebut bisa membawa berkah. Saat ini untuk tetap menjaga bentuk dan warna tajau tersebut, pihak pengelola membuat wadah khusus layaknya bak penampungan air yang terbuat dari beton dan dilapisi keramik, sehingga pengunjung bisa lebih mudah memanfaatkan air di dalam wadah tajau tersebut. Tepat di samping masjid terdapat pekuburan warga sekitar, yang salah satu di antaranya adalah makam Penghulu Rasid, yang juga merupakan salah satu pejuang Banjar pada zaman penjajahan dulu. Menurut cerita masyarakat yang berkembang di daerah Banu Alawas dan sekitarnya, yang menyebutkan bahwa tepat di lokasi Masjid Pusaka Banu Alawas, yaitu masjid tua berarsitektur tradisional beratap tumpang 3 ini, jauh sebelum agama Hindu dan Islam berkembang, sudah berdiri semacam pesanggerahan atau tempat pemujaan kepercayaan keharingan suku Maanyan dalam bentuk yang sederhana. Tempat pemujaan itu dianggap sakral dan terasa sangat penting bagi orang-orang Maanyan yang pada masa itu banyak bermukim di Banu Alawas. Mereka kemudian menyebut daerah lokasi bangunan pemujaan tersebut sebagai Banu Alawas atau Banua Usang. Suatu kemungkinan menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat, kemunculan dan berkembangnya daerah-daerah lain di sekitarnya berawal dari Banu Alawas ini.
Ajaran Islam yang dibawa oleh Khatib Dayan dan sahabatnya mampu diterima dengan baik oleh sebagian masyarakat Banu Walawas, dan sebagian masyarakat yang tak bisa menerima ajaran Islam memilih meninggalkan kampung halaman dan bermukim atau membangun pemukiman baru di daerah pendalaman dan sebagian ke Barito Timur, Kalimantan Tengah. Menurut cerita yang berkembang di Banu Walawas, menyebutkan bahwa sebagian orang-orang Ma'anyan menyingkir karena mereka tidak bersedia menerima Islam sebagai agama mereka. Berbagai kegiatan masyarakat berkembang seiring dengan kebutuhan. Jika dianggap sesuai dengan norma dan dapat diterima di kalangan masyarakat banyak, kegiatan tersebut mengakar dan tumbuh menjadi budaya seiring perkembangan zaman. Pemirsa Ragam Tabalong, kegiatan tadi merupakan salah satu budaya yang tumbuh seiring perkembangan zaman. Pastikan Anda terus menyaksikan Ragam Tabalong karena kami akan selalu menghadirkan kearifan lokal di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.